Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semuanya, anak-anak hebat kelas 11 MIPA. Terima kasih atas kehadirannya melalui Zoom ini dalam layanan klasikal secara virtual. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kelihatan wajah-wajahnya segar dan fresh. Mudah-mudahan sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena itu yang utama. Atas izinnya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bertatap wajah meskipun secara maya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan prokes, protokol kesehatan minimal 3M. Menggunakan masker, kemudian apa? Mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Ya, ketika kalian berada di luar, mohon 3M setidaknya itu menjadi pedoman kalian dimanapun berada. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Mohon izin, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Baik, Ibu. Saya akan coba pimpin, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yuli dan juga teman-teman sekalian. Kita bisa ketemu lagi. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menyerap materi hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, robbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raffi yang telah membantu untuk memimpin doa. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa memberikan manfaat ya buat semuanya. Kita mulai, saya cek kehadiran partisipannya 30, berarti lengkap ya Nil ya, semua masuk ya, 30 ya. Keren kelas ini ya. Ya, berarti semuanya masuk, alhamdulillah, dan terima kasih. Nah, sekarang kegiatan kita adalah layanan klasikal secara virtual. Nah, topik yang akan kita bahas itu tentang dampak dari penyakit menular seksual, akibat-akibatnya ya. Saya izin share screen. Ini tema kita, penyakit menular seksual pada remaja. Nah, kalian kan masuk kategori remaja ya. Nah, di sebelah kanan saya ada sebuah moto, stop pergaulan bebas. Ya, ini tujuan kita, layanan kita pada kegiatan bimbingan konseling secara klasikal. Izin bisa dibacakan tujuan yang pertama, Daniel, apa? Oke, tujuan layanannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian penyakit menular seksual melalui diskusi kelompok. Oke, kedua. Silakan Tio, sampaikan tujuan yang kedua kita. Tujuan layanan yang kedua adalah setelah melalui paparan kelompok, peserta didik dapat menunjukkan macam penyakit menular seksual. Ya, Diana, yang ketiga, tujuan ketiga. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mendeskripsikan 4 ciri-ciri individu terkena penyakit menular seksual melalui diskusi kelompok. Baik, yang berikutnya, Obi, bisa tolong dibacakan yang keempat? Yang keempat, melalui tayangan video, peserta didik dapat menyimpulkan penyebab penyakit menular seksual. Ya, yang terakhir, tujuan yang terakhir, Dian, bisa tolong dibantu Bu Yuli untuk dibacakan kira-kira apa? Yang kelima? Tujuan layanan yang kelima adalah melalui paparan hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan tips mencegah penyakit menular seksual. Oke, baik. Ini berarti kalau kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian penyakit menular seksual, ya. Nah, kelompok 2 nanti akan berdiskusi untuk menunjukkan macam-macam jenis penyakit menular seksual. Boleh dalam bentuk gambar langsung
atau dalam PowerPoint atau dalam video itu silakan. Itu teknik nanti yang akan dibicarakan dalam kelompok. Nah, kelompok 3 itu mendeskripsikan ciri-ciri individu yang memang terkena penyakit menular seksual, minimal 4. Nah, kelompok 4 itu bisa dalam bentuk penayangan video dapat menyimpulkan penyebab penyakit menular seksual. Nah, yang kelompok kelima, bagian bagaimana sih tipsnya agar kita sebagai remaja itu terhindar dari penyakit menular seksual ini. Bisa dipahami kira-kira? Atau masih kurang jelas? Putus-putus? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Paham ya? Kita menunggu, saya akan lihatkan contoh video salah satu penyakit menular seksual dan akibatnya itu adalah sifilis, ya. Elas não são doloridas, e no caso das mulheres, pode ser difícil identificá-las se aparecerem no colo do útero. Depois de um período, essas feridas desaparecem. Após um período sem sintomas, aparecem manchas na pele que podem atingir todo o corpo, principalmente a planta dos pés e a palma das mãos. Se a doença não for tratada nessa fase, ela pode acometer o sistema. Sífilis por lo común se adquiere por vía sexual o de forma congénita. El riesgo de sífilis después de la exposición sexual con un individuo infectado es del 30% en forma de puntos rugosos y de color rojo o marrón. Estas lesiones desaparecen por sí solas, pero si no se tratan hacen que la enfermedad evolucione a su última fase. El recrudecimiento de los síntomas secundarios gracias al amplio uso de sífilis gomosa. La enfermedad gomosa es poco común y se caracteriza por lesiones que destruyen la piel, tejidos blandos. Kita bagi kelompok ya. Nah, silakan kalian tadi instruksinya untuk membuat tips ya. Iya, Bu. Ya, jadi buat ya. Kira-kira kita kembali nanti sekarang pukul kira-kira 5 menit bisa nggak? Atau berapa menit untuk mengerjakan ini? 10 menit, Bu, mungkin. 10 menit? Sampai 45. 10 menit mungkin. 10 menit ya? Oke, 10 Ya, menit. Ketua kelompoknya siapa di sini? Sajidan, Bu, Sajidan. Iya, Bu. Tio sama Sajidan berdua mirip kalian. Ya, siapa? Tio ya? Ya, Tio sebagai ketuanya, nanti dibantu sekretarisnya, silakan dibuat apakah dalam bentuk PPT sederhana atau apa, silakan, yang penting nanti disampaikan ya. Mudah-mudahan sebelum 10 menit dari sekarang sudah bisa bergabung ke main room ya. Ya. Seperti itu. Oke, selamat mengerjakan. Halo, kelompok 1, ketuanya siapa? Daniel? Gozi, Bu. Obi? Gozi? Oke. Gozi berarti kelompok 1 tentang apa tadi? Ini Bu, menjelaskan pengertian penyakit menular seksual. Oke, pengertian penyakit menular seksual ya. Kira-kira butuh berapa menit? Tadi kita di room 5, 10 menit, jadi maksimal ya. Artinya nanti setelah ini gabung lagi ke main room untuk dijelaskan ya. Mudah-mudahan tidak sampai 10 menit, bisa ya? Oke, Bu, bisa. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Ya. Kelompok 2, siapa ketuanya? Davina, Bu. Bu. Davina. Belum ditunjuk, Bu. Ayo ditunjuk, saya sambil menyaksikan siapa yang jadi ketua. Udah, tadi kita udah rapat, Bu. Kayla, Bu. Hasilnya Gerard yang jadi ketuanya. Kayla jadi ketuanya, Bu. Oh, Kayla. Ya, baik Kayla dan teman-teman semuanya, nanti mohon dibantu siapa yang mungkin menyiapkan untuk presentasi. Berarti untuk kelompok 2 tadi bahasannya tentang menunjukkan tentang macam-macam ya, macam-macam penyakit ya. Kira-kira 5 menit lagi bisa tersajikan kembali ke main room? Bisa ya? Cuma contoh-contoh macam-macam penyakit menular seksual kan? Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Kayla sebagai penanggung jawab. Sukses ya. Ya, makasih. Menular seksual itu ada macam-macam, Bu. Iya. Nah, kan kita dapat kebagiannya tuh yang kayak ciri-ciri atau gejala dari si penderitanya. Nah, itu kita boleh kayak gejala secara umum aja atau perlu spesifik tergantung penyakit?
Umum aja nggak apa-apa? Boleh. Oke. Ya. Oke. Sepakati kelompok saja ya, Din. Oke, Bu. Oke, boleh. Ini tadi sama Naila udah nemu sih ada 10 poin, berarti iya. Nanti dipresentasikan di teman-teman di main room, nanti kita dipresentasikan, disampaikan, atau mungkin sekarang bergantian boleh menjelaskan, nggak apa-apa. Kalau pakai Word aja boleh, Bu? Pakai Word aja nggak apa-apa, tapi kalau lebih bagus pakai PPT boleh. Seperti itu. Disepakati kelompok ya. Oke. Ya. 4. Siapa ketuanya? Karim? Diana, Bu. Diana. Kita lagi nyari, Bu, lagi nyari masing-masing, terus nanti ngasih. Oke. Saya yang nyatet. Iya, tentang apa? Video ya? Video atau tadi ini, Bu. Penyebab ya? Penyebab, iya. Penyebabnya ya, penyebabnya. Oke. Iya, Bu. Baik, ya. Selamat beraktivitas. Kira-kira butuh waktu 5 menit cukup ya? Bisa ya? Bisa, Bu. 5 menit. Oh, putus-putus suaranya ya. 5 menit lagi kita bisa gabung ke main room. Nanti kita bisa diskusikan ya. Nanti boleh menyebutkan masing-masing. Oke, makasih kelompok 4. Oke, sudah masuk kelompok 1. Sudah, Bu. Sudah? Ya, siap. Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai siapkan presentasinya masing-masing, kita sekarang ice breaking dulu sebentar. Kalau saya mengatakan, kalau saya menyebutkan bilangan ganjil atau angka ganjil, maka kalian tepuk tangan 2 kali. Ya, silakan Adli ya, nggak apa-apa. Kemudian bagi itu jadi. Kemudian kalau saya menyebutkan bilangan genap, maka kalian tepuk tangannya cukup 1 kali. Bisa dipahami? Kalau saya menyebutkan bilangan ganjil, kalian tepuk tangannya berapa kali? 2. Ya. Kalau saya menyebutkan bilangan genap, kalian tepuk tangannya 1 kali. Oke, kita mulai ya. Ya, 3. Mana? Kemudian 4. Ada yang nambah? Tio, jadi nambah berapa, Yo? Kemudian 8. Ada yang nambah? 9. Oke, baik, terima kasih. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Dimulai. Baik, Bu. Izin jelaskan ya, Bu. Ya, silakan. Ya, yang lain silakan dicatat. Kemudian kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, boleh ya. Silakan. Ya, kita Ya, saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini, kami di kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan tadi, yaitu mengenai pengertian penyakit menular seksual. Untuk perkenalkan nama saya Muhammad Guzi Nazwan, selaku ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Dila Pratama. Kenalkan, nama saya Syaulia. Perkenalkan, nama saya Hobiruddin Jamil Prawira. Perkenalkan, nama saya Daniel Nicholas. Perkenalkan, nama saya Dian Norma Andriani. Pengertian penyakit menular seksual yang pertama itu ada dari menurut ala dokter. Menurut ala dokter, pengertian infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak sekali jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Baik. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Ada kelompok 1 atau kelompok lain?
Masih ada Goji? Kita jadi di sini kita ngambil dari berbagai macam referensi. Nanti kita sebutin, Bu. Oke, silakan. Ya, lanjut. Selanjutnya ada pengertian dari Halodoc. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Kemudian pengertian yang ketiga itu menurut Departemen Kesehatan RI, penyakit menular seksual adalah penyakit yang umumnya terjadi pada alat kelamin dan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Selanjutnya pengertian menurut Wikipedia, yaitu penyakit menular seksual adalah penyakit yang menyerang manusia dan binatang melalui transmisi hubungan seksual, seks oral, dan seks anal. Selanjutnya ini kesimpulan dari kami. Menurut kami, penyakit menular seksual merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual atau intim yang penularannya melalui darah atau cairan seksual dan dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, sifilis, gonore, dan lain-lain. Cukup sekian dari presentasi kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Silakan, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Keren ya, kelompok 1 sudah mempenyajikan dari berbagai sudut pandang. Ya, kita beri reaction jempol untuk kelompok 1. Ya, keren. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Terima kasih Goji dan teman-temannya. Baik, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Baik, Bu, bentar. Ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai macam-macam penyakit menular seksual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keila. Saya Devina Aulia. Nama saya Manuel Gerard Maheswara. Nama saya Kamila Indah. Nama saya Joseph William Salomo. Jadi buat penyakit yang pertama itu ada sifilis. Nah, sifilis sendiri itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Keila. Yang kedua ada gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina. Selanjutnya ada penyakit human papillomavirus, yaitu infeksi menular seksual. Ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu yang disingkat juga HPV. Virus ini menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Juga gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tak bergejala. Penularan ini terjadi melalui kontak langsung atau juga melakukan hubungan seksual dengan penderita. Selanjutnya boleh Indah yang menjelaskan.
Selanjutnya itu ada infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, ataupun saat persalinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yose. Yang kelima yaitu chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Sekian presentasi tentang macam-macam penyakit menular seksual dari kelompok 2. Wih, Apakah ada keren, pertanyaan? hebat kelompok 2. Kita kasih reaction tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren. Mantap ya. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Yo, pasti lebih bagus lagi kelompok 3 ya. 1, 2 sudah mengawali. Ya, silakan kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang gejala-gejala yang dirasakan oleh pengidap dari penyakit menular seksual. Sebenarnya PMS sendiri itu kan jenisnya macam-macam, tapi kami kelompok 3 memutuskan untuk menjelaskan gejalanya secara umum saja. Nah, gejalanya sendiri itu bisa macam-macam. Yang pertama adanya benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus atau mulut. Selanjutnya, vagina atau penis terasa gatal dan terbakar, dan nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Yang ketiga, ada nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim, keluarnya cairan dari penis atau kencing nanah, atau vagina atau keputihan. Kemudian ada lagi yaitu nyeri perut bagian bawah. Lalu muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki, kulit penis kering, ruam dan kemerahan. Nah, selain beberapa gejala yang udah sebutin tadi, wanita juga bisa merasakan gejala yang lain, yaitu pendarahan di luar masa menstruasi dan muncul bau tidak sedap dari vagina. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala penyakit kelamin wanita. Sementara untuk pria, gejala lain penyakit menular seksual yang dapat dialami adalah nyeri, sperma berdarah, atau pembengkakan pada testis. Segitu saja dari kelompok kami. Semoga materinya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Madinah. Baik, terakhir kelompok 5 ya, terakhir ya, betul ya? Kelompok 4 dulu, Bu. Kelompok 4, ya maaf. Kelompok 4, silakan kelompok 4 tuh jadi kelompok 5. Kelompok 4. Tadi kelompok 3 sudah menjelaskan ciri-cirinya, berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan mengenai penyebab penyakit menular seksual atau PMS. Terlebih dahulu perkenalkan, kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri, Diana, kemudian ada Ras, ada Maira, Naya, Zahra, dan Syafa. Penyebab penyakit menular seksual. Umumnya, penyakit menular seksual disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang menyebar melalui cairan tubuh penderita dan dapat ditularkan kepada orang lain dengan cara yang pertama, hubungan seksual atau intim lebih dari satu pasangan. Yang kedua, berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Yang ketiga,
kontak langsung dengan alat yang tercemar seperti bergantian jarum suntik dan handuk bekas penderita PMS. Yang keempat, infeksi yang ditularkan ibu hamil ke janin yang dikandung atau saat persalinan. Yang kelima, transfusi darah. Yang keenam, konsumsi minuman beralkohol yang banyak sehingga menimbulkan keinginan melakukan hubungan seksual di luar kesadaran. Selanjutnya, kurangnya ilmu pengetahuan mengenai seks maupun PMS. Dan yang terakhir adalah transplantasi organ. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditambahkan untuk kelompok 4? Kira-kira tadi hubungan seks lebih pada satu pasangan ya? Berganti-ganti pasangan ya? Iya, Bu. Ya, ada lagi mau menambahkan mungkin? Apa yang kedua? Kira-kira salah penyebabnya? Berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, Bu. Oke, berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Kita berikan reaction jempol. Keren ya. Oke, terakhir ya, berarti kelompok 5. Nah, kelompok 1 sudah apa itu pengertiannya dengan berbagai sudut pandang, kemudian macam-macamnya, gejala-gejalanya, kemudian penyebabnya. Tadi udah ganti pasangan. Nah, sekarang kelompok 5 akan menyajikan tipsnya ya. Kira-kira bagaimana sih supaya kita nih para remaja tidak ketular penyakit menular seksual. Ya, dipersilakan. Selamat sore Bu Yuli dan teman-teman. Iya. Perkenalkan, nama saya Tio. Nama saya Sajidan. Saya Galuh. Saya Naba. Saya Jihan. Dan saya Nashwa. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang tips terhindar dari penyakit seksual. Yeah. Tadi kan udah dijelasin dari teman-teman yang lain tentang penyakit seksual itu apa, lalu penyebabnya, lalu yang lain-lain, dan sekarang kesimpulannya. Nah, yang pertama, sebagai remaja, kita harus memilih pergaulan yang positif. Dan yang kedua, menghindari perilaku seks bebas. Ketiga, tidak berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. 4, menggunakan alat kontrasepsi. Yang kelima, melakukan sunat pada laki-laki. Yang keenam, setia kepada satu pasangan. Dan yang ketujuh, melakukan vaksinisasi yang berhubungan penyakit menular seksual. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan reaction jempol untuk kelompok 5 sudah memberikan tips ya. Baik, terima kasih, luar biasa. Kayak saya kasih tepuk salut. Saya bilang tepuk salut. Ya, terima kasih buat kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasilnya luar biasa. Nah, kira-kira 1 atau 2 orang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini? Dipersilakan. Apa kesimpulan yang bisa diambil, dan nanti kita akan sama-sama merefleksikan sebagai remaja itu mesti bagaimana. Ya. Saya deh, Bu. Ya, silakan Gerard berikan kesimpulannya dari layanan kita. Oke, jadi untuk pelajaran kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwa penyakit seksual ini sangat berbahaya dan juga sangat ganas, apalagi kita yang masih remaja. Ada baiknya tadi kita mematuhi apa yang sudah tadi beberapa tips-tipsnya, seperti menghindari pergaulan yang terlalu berbahaya, dan juga kalau misalkan emang ingin berhubungan seksual menggunakan
alat kontrasepsi, dan yang lain-lain. Itu sih Bu dari saya. Nah, kamu boleh nggak remaja melakukan hubungan seksual? Atau dia punya pacar? Enggak, Bu. Jadi lebih baik dihindarin ya. Jadi kalau punya pacar, kalau pacar itu sayang, kalau kita sayang sama pacar kita, itu nggak boleh disentuh-sentuh dulu gitu ya. Meskipun kata orang bilang pacaran kalau tidak pakai ciuman katanya seperti sayur asam tanpa garam, katanya gitu kan. Nah itu nggak ada artinya, jadi tidak diperbolehkan. Jadi sayangilah dia, nanti kalau sudah halal baru silakan ya. Jadi sekarang nggak boleh dicicip-cicip tuh pacar-pacarnya ya, Gerard ya. Apalagi melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya itu. Siapa lagi yang berikan kesimpulan? Siapa bisa berikan kesimpulannya? Apa yang bisa disimpulkan oleh siapa? Jadi penyakit menular seksual ini sangat berbahaya, apalagi untuk kita, bukan untuk kita juga doang sih Bu, maksudnya untuk semua orang di dunia ini yang melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Terus penyakit menular seksual juga merugikan kedua pihak, bukan hanya satu pihak saja Bu. Oke, baik. Terima kasih Gerard dan terima kasih Safa yang sudah memberikan kesimpulan. Nah, sekarang kita merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Kira-kira sebagai remaja kita supaya terhindar tadi dari penyakit menular seksual, apa yang bisa kita lakukan, kita bisa cegah seperti apa? Mungkin Galuh, kita memberikan refleksi, ada 2 atau 3 orang, silakan. Galuh Sekar untuk bisa merefleksikan kepada diri Galuh setelah layanan bimbingan klasikal ini tentang penyakit menular seksual, kira-kira seperti apa untuk yang bisa Galuh ambil? Yang pasti sih kita harus menjaga diri masing-masing dan menahan nafsu masing-masing untuk masa depan, karena ini untuk juga berkaitan dengan kesehatan, untuk menjaga nama baik keluarga dan kesehatan kita masing-masing juga. Oke, baik. Kemudian Naba bisa bantu kira-kira kalau direfleksikan setelah ini bagaimana? Iya sih Bu, paling sama kayak Galuh. Karena kan kayak semuanya gak harus terburu-buru juga, kayak ada manfaatnya juga kalau kita ngindarin. Oke, ya banyak. Baik. Daniel, terakhir refleksikan setelah menerima layanan bimbingan klasikal ini seperti apa? Baik, yang saya dapatkan dari hasil diskusi dan juga pemaparan yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok adalah kita sebagai remaja Indonesia yang baik harus mampu menjaga diri kita masing-masing, jauhkan diri dari pergaulan bebas demi kesehatan kita, karena kesehatan itu nomor 1. Kesehatan itu tidak bisa dibayar, karena itulah yang menjadi jati diri kita semua, dan kita harus menghindarkan diri dari yang namanya pergaulan bebas. Itu sih dari saya. Oke, ada yang mau memberikan refleksi lagi? Kita akan closing. Terima kasih Daniel, luar biasa pemikirannya. Terakhir mungkin ada Obi, refleksikan. Ya Bu, tadi benar apa yang sudah disampaikan Daniel. Iya. Kita sebagai remaja harus menjaga pola hidup sehat untuk bisa terhindar dari penyakit-penyakit menular seksual, baik itu pola hidup sehat secara fisik ataupun secara batin untuk menjaga diri kita sendiri. Itu Bu yang saya dapatkan dari bimbingan klasikal ini Bu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Artinya mudah-mudahan setelah layanan bimbingan klasikal ini kalian semua berhati-hati, boleh punya pacar tapi bukan untuk melakukan hubungan seksual ya. Meskipun ada kondom tidak berarti menjamin bahwa kondom itu bisa menjaga, maka lebih aman kalau kita menghindari, abstinent untuk itu ya. Baik, terima kasih, dan nanti ada lembar kerja yang harus kalian isi, itu ada di GCR. Bu Yu nanti akan tunggu hasil lembar kerja yang kalian kerjakan, dan
Untuk minggu yang akan datang, kita bahas tentang bidang karir, bagaimana melanjutkan studi dengan berbagai jalur, terutama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kalian semua siswa-siswa hebat di dalam Zoom ini, dalam kegiatan layanan bimbingan klasika. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih, selamat beristirahat.